Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triyono. Kali ini saya akan membahas tentang analisa perbandingan indikator makroekonomi negara Indonesia dengan negara Vietnam pada tahun 2021. Untuk perbandingan indikator makroekonomi, saya ambil dari sumber https://tradingeconomics.com. Ada sekitar 10 indikator ekonomi yang akan kita bandingkan untuk negara Indonesia dan negara Vietnam. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari persentase pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan Vietnam. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, di mana kondisi saat itu tahun 2021 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus karena menerapkan kebijakan lockdown. Kebijakan lockdown yang diterapkan di berbagai negara tidak diterapkan secara penuh di Indonesia, di mana Indonesia memiliki kebijakan PPKM dengan leveling tertentu, sehingga adanya kelonggaran ini yang menjaga pertumbuhan ekonomi di mana Indonesia dapat tumbuh sebesar 3,69%, sedangkan untuk Vietnam sebesar 2,58%. Dan untuk perbandingan yang kedua, yaitu inflasi. Untuk Indonesia sebesar 1,56%, dan untuk Vietnam sebesar 1,83%. Dari indikator inflasi sebenarnya, kedua negara sama-sama bagus, tetapi Indonesia sedikit lebih bagus, karena dengan tingkat inflasi yang terkendali bisa menjaga kestabilan harga dan membuat tingkat konsumsi rumah tangga masyarakat bisa terjaga. Dan untuk perbandingan yang ketiga terkait tingkat pengangguran. Untuk Indonesia sendiri sebesar 5,83%, sedangkan Vietnam sebesar 2,37%. Dari indikator persentase tingkat pengangguran, Vietnam lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Salah satu permasalahan yang paling muncul adalah digitalisasi yang disebabkan berkurangnya penyerapan angkatan kerja, yang menyebabkan tingginya angka pengangguran serta ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan angkatan kerja dengan jenis pekerjaan yang tersedia di lapangan kerja. Dan untuk yang keempat, yaitu perbandingan nilai tukar terhadap US dollar. Untuk Indonesia sendiri sebesar 14.285 rupiah per US dollar, sedangkan Vietnam sebesar 22.825 dong Vietnam per US dollar. Jika dilihat dari perbandingan nilai tukar kurs terhadap US dollar, nilai tukar mata uang Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan nilai tukar mata uang Vietnam. Perlambatan ekonomi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Penurunan daya beli masyarakat ini disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok yang luar biasa yang disebabkan oleh kurang tepatnya momen pengambilan keputusan pemerintah. Dengan kata lain, inflasi di Indonesia cenderung lebih rendah, tetapi untuk tingkat pengangguran lebih tinggi dan nilai tukar terhadap US dollar jauh lebih rendah daripada Vietnam. Dan untuk perbandingan yang kelima antara Indonesia dan Vietnam, yaitu tingkat suku bunga acuan Bank Sentral. Untuk Indonesia sendiri sekitar 3,5% dan untuk Vietnam sebesar 4%. Jika dilihat dari indikator tersebut bahwa tingkat suku bunga acuan Bank Sentral BI Rate Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Vietnam. Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang sangat longgar mendorong suku bunga kredit perbankan terus dalam tren menurun. Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang meningkat mendorong perbaikan persepsi risiko perbankan, sehingga berdampak positif bagi penurunan suku bunga kredit baru. Dan untuk yang perbandingan ke-6, Consumer Price Index atau CPI.
Untuk Indonesia sebesar 108 poin, untuk Vietnam sebesar 105 poin. Dari indikator CPI Vietnam lebih baik sedikit dibandingkan dengan Indonesia, karena jika CPI naik berarti menunjukkan adanya inflasi, sedangkan jika CPI turun berarti menunjukkan deflasi. CPI yang bagus adalah yang mendekati nilai dasarnya yaitu 100 poin. Semakin jauh dari nilai dasar, maka negara tersebut telah mengalami inflasi yang cukup tinggi. Dan untuk yang perbandingan yang ketujuh yaitu balance of trade. Untuk Indonesia sebesar 35,34 US dollar billion, sedangkan untuk Vietnam sebesar 0,421 US dollar billion. Jika bernilai positif dan besar, semakin bagus, menunjukkan selisih dagang antara ekspor dan impor. Biasanya balance of trade ada hubungannya dengan devisa negara. Jika semakin tinggi balance of trade akan membuat cadangan devisa semakin tinggi dan bisa membantu perekonomian negara semakin sustainable ke depannya. Jadi, balance of trade Indonesia lebih baik daripada Vietnam. Dan untuk perbandingan indikator yang ke-8 tentang GDP atau PDB, produk domestik bruto. GDP Indonesia sebesar 1.186,51 USD dollar billion, sedangkan Vietnam sebesar 366,14 USD dollar billion. GDP Indonesia memang lebih tinggi daripada Vietnam karena Indonesia memiliki populasi yang besar dan sangat jauh daripada Vietnam. Jadi, jika dari perspektif GDP dan kita menutup mata terkait populasi, memang Indonesia jauh lebih unggul daripada Vietnam. Dan untuk perbandingan yang ke-9 yaitu GDP per kapita. Untuk Indonesia sendiri sebesar 3.892,96 US dollar, sedangkan untuk Vietnam sebesar 3.409,02 US dollar. GDP per kapita dari indikator sebelumnya yaitu GDP, memang Indonesia lebih unggul, tetapi ketika GDP ini dibagi kepada tiap orang yang ada atau GDP per kapitanya hasilnya hampir sama GDP antara Indonesia dengan Vietnam, meskipun Indonesia lebih banyak sedikit. Dan untuk yang terakhir, perbandingannya yaitu tingkat hutang terhadap GDP. Untuk Indonesia sendiri sebesar 41,1%, sedangkan untuk Vietnam sebesar 39,3%. Tingkat hutang terhadap GDP semakin kecil itu semakin baik, karena tingkat hutang kecil tidak ada risiko gagal bayar dari suatu negara. Semakin tinggi hutangnya, maka negara tersebut berpotensi gagal bayar dan dapat membuat pemerintahan mengalami krisis. Jadi, dilihat dari persentase tingkat hutang terhadap GDP, Vietnam lebih baik daripada Indonesia. Oke, demikian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang tepat, saya mohon maaf. Saya Andi Triwono. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.